Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baiklah di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang teks deposisi. Eh, di kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Jessica Siotang dengan NIM 18016060. Yang kedua Livia Novelina dengan NIM 18016024. Yang ketiga Lucia Octavia dengan NIM 18016161. Oke, next. Baik, kita akan memahami materi ajar, memahami teks deposisi. Selanjutnya yaitu kompetensi inti dari teks deposisi. Yang pertama ada menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan produktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga ada memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, bernegara, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam memahami teks eksposisi. Yang pertama, kita harus mengetahui apakah fungsi komunikatif tersebut. Yang kedua, di mana lokasi sosial teks. Yang ketiga, apakah unsur utama teks tersebut. Yang keempat, bagaimanakah struktur teks tersebut. Yang kelima, apakah karakteristik penggunaan bahasa pada teks tersebut. Oke, next. Sebelum kita mengetahui hal-hal tersebut, kita perlu mengetahui definisi teks eksposisi. Eksposisi secara leksikal berasal dari kata bahasa Inggris exposition yang artinya membuka. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa karangan atau teks eksposisi bertujuan untuk menerangkan, menguraikan, dan mengupas sesuatu. Teks eksposisi berisi tentang uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Oke, next. Berikut ini penjelasan tentang pahamilah teks berikut ini. Dalam kelompok kami menyajikan, kami mengambil judul pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Oke, fungsi komunikatif teks eksposisi setelah mencermati, membaca, dan memahami teks sebelumnya yang berjudul pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Marilah kita coba memberikan pendapat apakah sebenarnya fungsi komunikatif teks eksposisi tersebut. Fungsi komunikatif teks eksposisi digunakan penulis untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat itu non-fiksi dengan dasar argumentasi atau pendapat yang kuat. Oke, next. Lokasi sosial teks eksposisi. Kita kembali kepada teks yang sebelumnya, pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Lokasi sosial yang terdapat dalam teks tersebut adalah bisa terdapat di internet, buku, majalah, pojok opini, maupun surat kabar. Berikut ini merupakan unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua unsur isi, yang ketiga unsur fakta. Selanjutnya yaitu struktur generik teks eksposisi. Terdiri atas 3. Yang pertama tesis, argumentasi, penegasan ulang. Argumentasi terbagi atas 3. Yang pertama argumen 1, yang kedua argumen 2, yang ketiga argumen 3. Oke, next. Teknik memahami teks eksposisi. Yang pertama ada teknik membaca sekilas. Poinnya yaitu membaca judul teksnya saja. Yang kedua tuliskan dengan cepat
beberapa pertanyaan yang Anda pikirkan akan terjawab dengan membaca teks tersebut. Yang ketiga, bacalah dengan cepat teks tersebut. Yang kedua, ada teknik membaca dan mencermati kalimat pertama huruf paragraf dengan cara baca dan tuliskan kembali judul teks saja. Yang kedua, tuliskan dengan cepat beberapa pertanyaan yang Anda perkirakan akan terjawab dengan membaca teks tersebut. Yang ketiga, ada teknik membaca terstruktur. Teknik membaca terstruktur memerlukan waktu lebih lama dibandingkan teknik membaca sekilas dan teknik membaca dengan mencermati kalimat pertama. Teknik ini juga digunakan secara berkelompok. Oke, next. Latihan memahami penggunaan bahasa dan unsur teks posisi. Pengembangan kosakata itu adalah kata yang istilah yang digunakan dalam wadah tertentu. Misalnya, teks pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. Dari judul sampai baris terakhir, semua itu adalah kosakata. Memahami fakta dan opini dalam teks posisi. Misalnya, ketika memuji kecantikan seseorang dengan menyatakan dia cantik sekali, sehingga banyak laki-laki tergila padanya. Kalimat pertama menyatakan tentang fakta, sedangkan kalimat kedua menyatakan opini. Oke, terima kasih. Maaf dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.